seperti kita ketahui, Saman sejak tahun 2011 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia. Kondisinya masih tetap terdesak, masih tetap artinya mencemaskan, terancam punah. Terus ya. Nah, apa yang sudah kita lakukan? Dan apa yang akan kita lakukan? Ya, merasa perlu untuk menyelamatkan Saman ini. Bukan hanya penting, sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Jadi bagaimana Saman ini bisa naik level? Ya. Kita Saman ini udah 11 tahun udah ditetapkan oleh UNESCO, tapi kita nggak sadar nih. Perasaan udah berkembang, padahal belum. Kalau kita lihat belum. Jadi ini mau tidak mau kita harus naik level. Dari pemerintah Aceh ada kanunnya nih, ada perdanya. Ini diharapkan bisa direspon oleh pemerintah daerah nantinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sahabat biang saudara yang kami muliakan, bahwa hari ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek hari ini menyelenggarakan diskusi terpumpun, pertemuan diskusi terpumpun yang membahas tentang warisan budaya tak benda dunia. Dalam hal ini termasuk Saman dan Noken. Nah, saya akan berbincang dengan Direktur Perlindungan Budaya, Direktur Perlindungan Kebudayaan Kemendikbudristek Ibu Irini Dewiwanti, apa sebetulnya latar belakang penyelenggaraan diskusi ini. Nah, kebetulan di sini juga ada Bung Aminullah Adnan dari Duta Saman Institute. Tapi sebelum ke beliau, kita minta Ibu Irini dulu menjelaskan sebetulnya apa maksud dari kegiatan ini sehingga diperlukan sebuah diskusi terpumpun untuk kegiatan. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Jadi memang kita pada hari ini melaksanakan kegiatan diskusi terpumpun rencana penyusunan Permendikbudristek tentang pelindungan warisan budaya tak benda dunia atau ICH UNESCO, khusus pada kategori urgency safeguarding atau perlindungan mendesak. Nah, kita punya 12 warisan budaya tak benda dunia di Indonesia. Untuk kategori perlindungan mendesak ini hanya 2, yaitu Saman dan Noken. Nah, seperti kita ketahui, Saman sejak tahun 2011 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia. Namun dengan kategori urgent safeguarding atau pelindungan mendesak, bagaimana Saman pada 11 tahun malah ya, 11 tahun setelah pasca ditetapkan. Kondisinya masih tetap terdesak, masih tetap artinya mencemaskan, terancam punah. Terus ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini berarti kita stop loh. Ya. Kita tidak melakukan apapun. Ya. Kita nggak mau kan dikatakan tidak melakukan apapun. Tapi pertanyaannya balik, apa yang sudah kita lakukan? Dan apa yang akan kita lakukan? Ya, kalaupun mungkin ya karena kita nggak ada payung hukumnya, nggak ada arahnya kita mau dalam konteks pelestarian atau pelindungannya, ya maka pada saat ini makanya Permendikbudristek tentang pelindungan warisan budaya tak benda dunia yang terancam punah atau butuh perlindungan mendesak tadi dalam kategorinya butuh dilakukan. Jadi singkatnya kira-kira ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek dalam hal ini diwakili oleh Direktur Perlindungan Kebudayaan merasa perlu untuk menyelamatkan Saman ini dalam bentuk regulasi. Ya, kalau tidak dalam bentuk regulasi kan tidak ada jaminan apa-apa. Jadi ini perlindungan sebetulnya secara swadaya barangkali sudah dilakukan, tetapi belum ada regulasinya, belum ada aturannya seperti apa tindakan perlindungan yang terstruktur, yang masif sehingga Saman ini bisa terselamatkan karena dia warisan budaya tak benda dunia. Nah, ini harapan Ibu nih kepada barangkali ya komunitas Saman atau masyarakat atau pemerintah di provinsi atau di kabupaten yang luas. Karena gini, pada prinsipnya warisan budaya tak benda
baik yang masih baru diterapkan untuk Indonesia, artinya WBTB Indonesia, maupun warisan budaya tak benda dunia, itu prinsipnya keberlanjutannya itu adalah di tangan komunitas atau masyarakat. Ya. Nah, pemerintah itu sebagai fasilitator. Ya. Jadi kalau bicara tentang pelaksanaan berbagai kegiatan, aktivitas pelindungan dan pelestarian ya, dalam konteks lebih luas pelestarian saman itu memang adanya di pelaku komunitas dan masyarakat. Tapi siapa tentunya yang tentunya menyusun programnya, ya itu berarti pemerintah bersama masyarakat, karena masyarakat nanti yang akan melaksanakan. Jadi memang di dalam Permendikbudristek ini juga nantinya akan berisi tentang ya sifatnya koordinasi seperti itu. Jadi di dalam koordinasi ini jelas gitu bahwa ada kewenangan-kewenangan, jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat atau komunitas. Apa kewenangannya, apa fungsi Ya, dan tugas fungsi mereka dan tugasnya. masing-masing. Termasuk dunia internasional juga. Betul, dunia internasional juga. Baik, ya tentu kita harapkan nanti seperti apa peraturan menteri ini, dan kita sangat harapkan ini segera terbit sehingga bisa saman terlindungi. Tetapi sebelum itu kita ingin ke komunitas saman ya, Duta Saman Institute dulu. Menurut Anda penting tidak permen ini dikeluarkan? Bukan hanya penting, sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Jadi kita dari komunitas, dari pelaku pelestari saman. Jadi ini yang kita tunggu sudah sejak lama sekali, di mana kita sudah ada payung hukumnya. Jadi sudah ada payung hukumnya, kemudian kita itu kelihatan kita itu didukung oleh pemerintah, di mana kita akan lebih leluasa dalam melestarikan saman ini ke depannya. Jadi harapannya adalah bagaimana saman ini bisa naik level. Ya. Kita samannya udah 11 tahun udah diterapkan oleh UNESCO, tapi kita nggak sadar nih, perasaan udah berkembang, padahal belum. Kalau kita lihat belum. Jadi ini mau tidak mau kita harus naik level dari namanya ujian safeguarding ke best practice atau ke representatif. Dan peraturan ini sangat ditunggu ya. Sangat ditunggu. Jadi ya seperti tahun yang lalu saya selalu bersuara, kami selalu bersuara, pemerintah Aceh ada kanunnya nih, ada perdanya. Ini perdanya belum ada. Ini Ya, mudah-mudahan kedua dari menterinya nih ya. Ya. Dan diharapkan bisa direspon oleh pemerintah daerah nantinya seperti itu. Jadi ya memang ini berarti ini Bu, jadi ini penting sekali. Pastinya mohon dukungan dari semua komunitas ya, karena ini tentunya kalau dikatakan ditunggu-tunggu ini ya bukan karena sesuatu yang artinya hanya sekedar pelengkap, tapi justru intinya gitu. Ya, betul. Karena ketika kita mau bicara tentang keberlanjutan, kalau ada arahnya, ada regulasinya yang membuat arah kebijakan seperti apa. Nah, ini menjadi penting buat teman-teman komunitas khususnya kan. Ini ternyata misalnya maestronya udah nggak ada lagi. Nah, ini tugas komunitas bagaimana mendorong agar maestro. Pemerintah sekali lagi sebagai fasilitator. Siap. Baik ya rekan sobat biak saudara saudara semua, ya saya Fikar Weda dari ruang pertemuan diskusi terkumpul tentang peraturan membahas tentang rancangan peraturan menteri perlindungan warisan budaya tak benda dunia dalam saman dan saya Fikar Weda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.